Silakan duduk, saudara. Selamat pagi. Luar biasa, kita sudah sampai pasal yang ketiga dari surat Kolose. Jadi memang kita sengaja untuk belajar kitab per kitab supaya nanti saudara sampai tahun berapa gitu ya, semua Alkitab saudara sudah selesai. Ya, sudah selesai dipelajari. Tapi biasanya gitulah orang tuh. Jangankan tahun lalu, minggu lalu aja udah lupa gitu. Khotbah ya. Minggu lalu apa ya kita ya? Nah, kalau yang ikut care group masih ingat, minggu lalu itu kita bicara mengenai pola pikir. Pola pikir kita berubah. Dan kali ini pola tindak kita, perilaku kita harus berubah kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengubah pola pikir kita, sulit sekali kita untuk mengubah pola perilaku kita. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu berasal dari pikiran-pikiran kita. Karena itu minggu lalu itu menjadi dasar bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita coba lihat Kolose pasal yang ke-3. Kolose pasal 3, kita baca ayat yang ayat yang kelima ya. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Kolose pasal 3, makin kecil ya, makin kecil. Nanti minggu depan lebih kecil lagi, supaya saudara bawa ini. Yang belum punya Alkitab dan sukar untuk mendapatkan Alkitab, beritahu saya. Kolose pasal 3, 5 sampai 11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kembali lagi kita menemukan Kristus adalah semua, only Him. Christ is enough, tidak ada yang lain. Nah, saudara coba lihat gambar berikut. Saya mencoba untuk mencari informasi dan membuka pikiran kita tentang apa yang akan kita khotbahkan. Ilustrasinya ini, saudara tahu ini apa? Ini antibiotik. Hampir semua kita tahu apa itu antibiotik. Nah, ada beberapa mungkin saudara yang kenal yang menjadi tenaga kesehatan dan saudara tahu, lebih tahu dari saya apa arti antibiotik, tapi saya akan coba jelaskan. Biasanya saudara mendapatkan obat ini, saudara diberikan petunjuk cara memakannya. Ya. Berapa kali sehari atau satu hari sekali dan saudara harus minum itu. Dan ada yang unik dari antibiotik. Ada satu kata yang ditambahkan ketika saudara menerima resep ini, yaitu habiskan. Selalu ada kata habiskan. Jadi kita tuh kadang-kadang sudah merasa oke lah, saya sudah sembuh, saya udah saya udah nggak apa-apa. Jadi kita berhenti. Padahal antibiotik ini jadi antibiotik ini digunakan untuk membunuh bakteri akibat infeksi. Kita sudah ada infeksi dalam tubuh dan dokter menganjurkan antibiotik. Kita demam dalam tubuh kita, entah di luka di tangan di luar atau luka di dalam, itu membuat kita mendapatkan banyak bakteri dalam tubuh kita. Dan antibiotik ini gunanya supaya kita memakan itu supaya bakteri dalam tubuh kita itu habis, terbunuh. Tapi masalahnya ada bakteri yang lemah, ada bakteri yang kuat.
Ya, ada bakteri yang lemah, ada bakteri yang kuat. Maka ketika saudara makan pertama antibiotik, hari pertama, beberapa bakteri mati. Tapi ada bakteri lain yang bisa bertahan. Makanya dokter mengatakan, makanlah antibiotik di hari kedua. Masih ada lagi bakteri yang bertahan, makanlah antibiotik sampai hari yang ketiga. Ketika bakteri itu, kalau kita berhenti makan, bakteri itu kan tetap ada. Makanya antibiotik ini harus dimakan sampai habis, sehingga seluruh bakteri dalam tubuh kita benar-benar tidak ada dan kita aman. Prinsip itu yang dikemukakan oleh Rasul Paulus ketika dia berkata, matikanlah. Kalau kita tidak mematikan dosa, kita lihat di situ tentang dosa. Dia mengatakan matikanlah semua dosa. Jadi bukan hindari, bukan kamu matikan sedikit dosa, yang lain disimpan, yang lain disingkirkan. Dia bilang matikanlah, bunuh sehingga dia tidak punya daya lagi terhadap hidup saudara. Matikan. Jadi kita akan belajar hari ini how to kill your sin. Bagaimana membunuh dosa. Karena kalau kita lihat disebutkan di sini, matikanlah, itu harus tuntas dan matikan seperti kita minum antibiotik. Tiap hari itu antibiotik harus diminum. Artinya tiap hari kita harus membunuh dosa kita. Kalau kita ngomong kita membunuh dosa kita, itu bukan berarti supaya kita mendapatkan kelahiran baru. Kemarin saya bicara dengan teman-temannya Bu Yani tentang bagaimana kita dibenarkan. Saya mengatakan kita itu dilahirkan kembali, bukan supaya kita mendapat pembenaran di hadapan Tuhan. Jadi bukan, kalau kita dilahirkan kembali bukan karena kita menghindari dosa, bukan karena kita menghindari dosa. Tapi kita menghindari dosa karena kita sudah dilahirkan kembali. Jadi membunuh dosa bukanlah membunuh dosa adalah efek dari kelahiran baru. Jangan terbalik. Bukan upaya untuk lahir baru. Ini ya. Jadi saudara sudah lahir baru, maka efeknya adalah saudara berusaha untuk membunuh dosa itu. Lihat dalam pasal 2. Yesus mengatakan, Paulus mengatakan, kamu sudah lahir baru, maka seharusnya hidupmu hanya diserahkan kepada Tuhan. Kalau saudara sudah lahir baru, pasal 1, pasal 3, 1 sampai 3, pola pikirnya berubah. Itu hanya bisa dilakukan kalau orang sudah lahir baru. Nah, saya coba kita melihat di dalam ayat yang ke-5 itu. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dan dia menyebutkan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan semua keserakahan. Saudara lihat ini. Semua yang didaftarkan oleh Rasul Paulus itu bersifat seksualitas. Kejahatan seks yang ada di dalam manusia yang selalu menjadi hantu, selalu menggoda manusia untuk melakukannya. Kenapa dia catat ini? Ini bukan berarti kita meremehkan dosa lain. Tapi inilah yang pada waktu itu menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh orang-orang Kolose. Tapi itu sudah mulai sekarang, penyimpangan-penyimpangan itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Tapi coba kita lihat ya, dosa seksual bukan hanya dialami oleh orang-orang yang tidak percaya, tapi menggoda setiap orang percaya untuk lakukan itu. Kedagingan kita, sifat-sifat dosa kita membuat kita ingin selalu melakukan itu. Tergoda, mudah sekali tergoda karena kita masih di dalam dunia. Ini coba lihat seksualitas, sexual immorality, yaitu moralitas seksual itu porno, bukan pornografi. Jadi pikiran-pikiran yang kotor itu, kelakuan-kelakuan yang tidak benar itu selalu ada, aktivitas seks di luar nikah.
belum resmi sudah melakukan hubungan seks. Ini yang ditentang. Jadi jelas sekali tidak normal bagi kita sebagai orang Kristen. Ini bukan kita. Ini bukan kita. Lalu kenajisan, pikiran-pikiran kotor. Saya selalu memikirkan dengan Yesus sudah mengingatkan kalau kamu menginginkan seorang dan itu dalam pikiranmu dan kamu belum melakukannya, itu sudah dosa. Bayangannya selalu ke situ. Kemudian hawa nafsu, penyimpangan seksual. Nanti kita akan lihat contohnya. Nafsu jahat, keinginan untuk melakukan kejahatan seks, semua berkenaan dengan seksualitas. Dan itu masih ada sampai sekarang. Coba lihat contoh Roma pasal 1 ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Siapa bilang laki-laki dengan laki-laki itu harus diresmikan di gereja? Sementara Alkitab sendiri mengatakan itu hal yang tidak wajar. Itu dosa. Kita nggak bicara mengenai humanisme, tapi Alkitab sendiri mengatakan itu dosa. Bicara mengenai ini kan saya terjebak di dalam tubuh saya yang sebenarnya bukan laki-laki, saya sebenarnya perempuan. Saya bisa dong disebut perempuan. Alkitab mengatakan laki-laki ini dosa loh. Ini nggak wajar menurut firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat 27, itu tidak wajar. Suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istrinya. Yang wajar itu dengan istri. Kalau dengan istri orang lain, nggak wajar, tuh pikir aja. Itu firman Tuhan yang ngomong. Yang wajar itu dengan suami sendiri. Kalau dengan suami orang lain, nggak wajar, itu dosa. Itu harus ditinggalkan. Jadi ini penyimpangan. Kalau saudara belum resmi menikah, ini disebut istri ya. Kalau bukan istri, kalau pacar, wajar nggak? Tidak wajar. Yang resmi itu kalau dengan istri atau dengan suami. Jadi hati-hati, kita mencoba untuk taat dengan firman Tuhan. Tadi saudara lagu tadi, tak mau kompromi. Kedasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Aku mau taat kepada kebenaran firman Tuhan dan aku tidak mau kompromi dengan yang lain. Itu harus radikal dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan mengatakan, kalau saudara melakukan hubungan seks dengan orang lain yang bukan istri, bukan suami, itu tidak wajar, penyimpangan terhadap firman Tuhan. Nah, mungkin saudara mengatakan begini, Pak, saya tidak itu, saya setia kepada suami, saya setia kepada istri. Nah, saya tidak ingin mempersempit ini dengan hanya bicara dosa-dosa seksual. Tidak banyak dosa lain. Kalau saya kita mencatat dalam Alkitab, dosa-dosa yang ada dalam yang bisa kita lakukan itu ribuan dan banyak sekali. Saya hanya mencatat beberapa bagian yang mungkin saudara bisa lihat. Coba lihat. Ini baru sebagian. Perzinahan, kemarahan, arogansi, kepahitan, ngomel, ya, hujat, sombong, berbuat onar, menuntut saudara seiman. Maksudnya begini, kalau saudara berselisih dengan saudara seiman, saudara pergi ke pengadilan dan minta supaya saudara seiman itu dituntut. Itu tidak benar. Firman Tuhan, bagaimana kau bisa mencari keadilan di luar, sementara kebenaran Tuhan ada di dalam? Itu dosa. Dan apalagi di situ, disebutkan di situ, mabuk. Jadi yang minum-minum sampai mabok, Tuhan nggak mau itu. Menipu, perceraian,
Tuhan membenci itu semua. Ketidaktaatan, homoseksualitas, permusuhan, iri hati. Iri lihat teman kita lebih berhasil. Itu nggak boleh. Gini loh, kalau iri itu begini. Kalau Tuhan memberikan kepadamu sesuatu yang menurut kamu, ini kok Tuhan kasih ke dia lebih banyak, itu dia kok diberkati. So tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Benar nggak? Saya diberi sesuatu, kok cuma segini sih? Saya tidak menghargai siapa yang memberi saya. Kita diberikan oleh Tuhan kepada sesuatu lalu kita iri hati, artinya kita tidak menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kesaksian palsu, pikiran kotor, serakah, hawa nafsu, menggerutu. Paling banyak orang Kristen seperti itu. Menggerutu, pertengkaran, mencerca, fitnah, penyembahan berhala, mencuri, tidak mau mengampuni. Nah ini, kita disakiti oleh orang lain, kita tidak pernah mau mengampuni, tidak taat kepada firman Tuhan, sihir. Semua itu adalah dosa dan harus kita tinggalkan sebagai umat Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah ngomong, Pak Pendeta, sekalipun daftar ini dibuat, tidak ada saya seperti itu. Bapak tulis aja semua dosa, saya tidak akan berdosa. Sombong sekali. Hati-hati, firman Tuhan mengatakan ketika kamu menyatakan dirimu berdiri teguh, hati-hati. Ketika kita memiliki kesombongan iman, kita bisa jatuh. Kita bisa jatuh. Lihat ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Murka, kalau kita bicara murka, orang-orang yang berdosa yang tidak taat kepada Tuhan akan mendapatkan murka Allah selama-lamanya di neraka. Tapi itu bukan berarti setiap orang Kristen lepas dari hukuman. Pasti ada sanksi dari Tuhan, apapun itu. Setiap dosa pasti ada sanksi. Yang contoh dalam Alkitab, saudara kenal Ananias Safira? Dosanya biasa-biasa aja kan, ya biasa aja lah. Ulah saya memberi kok. Saya jual tanah saya walaupun saya tidak memberikan semuanya, tapi saya kasih kepada Tuhan. Tapi dia menipu, dia mengambil nama bahwa ya saya jual semuanya, saya kasih semuanya. Dia sombong padahal dia tidak mengambil semuanya. Itu arogansi dan sombong, menipu jemaat Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Kelihatannya kejam Tuhan, tapi itu sanksi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita melakukan dosa-dosa seperti itu, kita melakukan semua dosa itu adalah kejahatan di dalam Tuhan. Nah saudara nyanyikan lagu tadi, saya tidak mau kompromi, saya tidak mau taat kepada dosa, saya hanya fokus kepada Tuhan dan saya akan tinggalkan itu semua. Tapi itu tidak mudah. Siapa yang bisa menahan semua dosa-dosa gitu? Siapa yang bisa menahan kesombongan? Siapa yang bisa menahan iri hati? Lihat saudara kita diberkati lebih dari kita. Kita merasa iri hati dan tidak adil itu Tuhan. Semua dosa itu mengintip. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus, hati-hati, iblis seperti singa yang mengaum dan siap untuk menerkam kita kalau kita lengah. Maka kita harus punya strategi bagaimana seharusnya kita menghalangi dan membunuh dosa itu. Paulus katakan, matikanlah semuanya itu. Harapannya adalah kalau kita matikan itu, kita tidak punya niat lagi untuk melakukan itu. Kita kuat. Kita kuat. Nah, bagaimana cara mematikan? Coba lihat ini kata. Yang pertama adalah ingat status saudara sebagai manusia baru. Lihat firman Tuhan. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu, tapi dan ketika kamu hidup di dalamnya, dan sekarang buanglah itu semua. Yaitu marah dan geram. Karena kamu dulu kamu manusia lama dan sekarang kamu menjadi manusia baru.
Dan kalau kamu melakukan itu bukan kamu. Saudara, saya ingat sebuah film, James Bond. James Bond itu terkenal playboy, suka wanita. Di mana-mana film dia itu selalu ada wanita. Dan unik satu kali, dia pergi ke Amerika Latin. Saya lupa judul filmnya, mungkin The Tailor of Panama. Dia nginap di sebuah hotel dan dia lihat ke seberang, di situ dia melihat pasangan suami istri sedang berhubungan seks. Dia, wow, dia matanya mulai membelalak dan dilihat. Dia tertarik untuk lihat terus. Sampai satu titik dia bilang, oh no, that's not me. Come on, Bond, that's not you. Lalu dia tutup hordeng, dia tidur. That's not you. Don't do it, that's not you. James Bond, that's not you. Jadi maksud saya begini, saudara sudah orang baru, sudah manusia baru, dan ketika godaan itu muncul, saudara akan ngomong, that's not me anymore. Itu bukan saya lagi. Dulu saya kayak gitu, sekarang bukan lagi. Mengerti? Jadi kalau misalnya saudara sudah pergi keluar kota, dan saudara meninggalkan keluarga, lalu ketemu dengan wanita cantik dan tertarik, dan untuk digoda, kan mudah sekali kita digoda. Dan begitu digoda, kita pikir, pusing kepala ini. Tapi pikirlah, begitu godaan itu datang, saudara akan mengatakan, that's not me, go away. Itu bukan saya. Saya yang baru. Saya akan setia kepada istri saya akan setia kepada suami saya akan setia kepada Tuhan saya. Pikirlah, begitu dosa mengintip sedikit saja, saudara mengatakan, that's not me, stop. Saudara manusia baru. Saudara di sekolah, nyontek itu kan biasa. Siapa yang gak pernah nyontek, angkat tangan. Oh semua pernah ya. Nyontek itu biasa. Tapi kalau saudara sekolah, teman-teman nyontek bilang, that's not me anymore. I'm a new life in Christ. Saya orang baru di dalam Tuhan. Nyontek bukan saya lagi. Saudara lagi pacaran dan tergoda untuk hasrat seksual, bilang, that's not me. Itu bukan saya. Saudara tergoda untuk sombong, bilang saja, itu bukan saya lagi. Saya tidak boleh. Saudara tertarik, tergoda untuk membenci saudara seiman kita, bilang itu bukan saya lagi. Saya harus mengasihi teman saya seiman. Bunuh dengan seperti itu. Ingat status kita sebagai manusia baru. Itu bukan saya. Nanti ya. Jadi ingat-ingat sekali, saya akan ngomong berulang-ulang. Begitu dosa mengintip dan saudara sudah terpikir untuk melakukannya, ingat saja kata-kata ini. Itu bukan saya. Saya yang sebenarnya adalah saya yang taat kepada firman Tuhan. Saudara tergoda untuk marah. Itu bukan saya. Saya yang sebenarnya adalah saya mengasihi orang lain. Saudara malas untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Saya bilang, itu bukan saya. Saya dulu tidak suka ibadah. Sekarang saya mau beribadah kepada Tuhan. Itu saja. Dia coba diingat-ingat. Itu bukan saya kalau ada godaan seperti itu. Ini supaya saudara bawa pulang. Saudara tergoda untuk marah kepada orang lain. That's not me anymore. Saya yang sebenarnya adalah saya yang di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan memberi kesempatan kepada dosa. Kita suka main-main dengan dosa. Kita suka sekali untuk melakukan dosa dan kita mau saja untuk dapat melakukan dan tergoda untuk main-mainlah, sedikit-sedikitlah, ya, sedikit-sedikitlah untuk melakukan dosa. Firman Tuhan mengatakan, jangan memberi kesempatan kepada dosa. Jangan beri kesempatan. Saya ingat sekali ada sebuah film, ini film lagi, ini film rohani.
Film rohani seorang suami, dia terpengaruh, dia addicted terhadap pornografi. Dia teraddicted dengan pornografi, lalu setiap kali buka komputer pasti muncul itu. Di Indonesia kan sudah mulai di-cut. Nggak boleh lagi ke situ. Kalau sudah membuka situs porno, di Indonesia tidak ada lagi. Tapi manusia itu pinter, dia pasang VPN. Jadi VPN virtual apa itu? IP-nya divirtualkan. Jadi seolah-olah bukan dari Indonesia, dari negara lain. Nah, ini bisa buka, saudara. Nah, saya tidak ngajar ya, jangan install seperti itu. Tetapi dia mencoba untuk lihat ini film bagus. Ini film bagus. Film bagus. Ini yang saya mau. Pikirannya selalu ke situ, dan itu merusak keluarganya. Apa yang dia lakukan? Langkah ekstrim yang dia lakukan adalah dia ambil komputernya, dia bawa keluar, dia pukul komputernya, dia hancurkan komputernya. Langkah ekstrim. Jangan beri kesempatan apapun. Saudara, kita semua tahu kelemahan kita. Dan di mana kita jatuh, kita tahu itu. Di mana sering kita jatuh, kita tahu itu. Jangan pernah ke situ kalau sering jatuh di situ. Ngerti maksudnya? Kalau saudara sering jatuh dengan dosa kayak gitu, jangan. Saya sering jatuh dengan dosa perempuan. Maka saya tidak akan pergi cari ke mall, lihat perempuan itu bagus, ini cantik. Udah lebih sering sama istri saja. Jangan pernah beri kesempatan kalau memang itu kelemahanmu. Ya, di kantor misalnya saudara, bersama dengan orang-orang lain, lalu ada kesempatan berdua saja sama seorang wanita. Kalau itu kelemahan, segera keluar. Jangan beri kesempatan sedikit pun kepada iblis. Saudara, kata matikan itu, jangan beri apapun kesempatan kepada iblis untuk dapat ambil bagian. Contoh konkretnya begini, yang seperti Yesus katakan. Jika engkau punya mata dan matamu itu menyesatkan engkau, cungkil matamu daripada kamu berdosa. Ekstrimnya kayak gitu. Jika tanganmu ini melakukan dosa, potong aja tanganmu itu. Mau kayak gitu. Tapi siapa di antara kita yang bisa meninggalkan dosa? Kalaupun mata kita dicungkil pun, pikiran kita itu masih bisa melakukan dosa. Ekstrimnya kayak gitu loh saudara. Tuhan pasti tidak ngomong, kalau itu dilakukan, kira-kira orang TLCC cacat semua nggak ya? Oh iya dia, kok tadi kemarin minggu lalu punya mata, kok hari ini kok nggak ada mata? Iya Pak, saya berdosa Pak, ya nggak bisa, ini mata saya jahat sekali. Ini minggu depannya saya lihat lagi tangannya buntung. Kayak gitu saudara. Nah, matikan itu maksudnya jangan beri kesempatan lah, sedikit pun. Kalau memang itu kelemahanmu, jangan beri kesempatan sedikit pun. Kemudian yang ketiga saudara, kalau saudara ingin meninggalkan dosa, setialah baca firman Tuhan. Saudara setia baca firman Tuhan. Ada 2 ekor anjing hitam dan anjing putih. Ini saya ilustrasi sudah lama sekali. Pada waktu saya masih pemuda, saya ditanya oleh seorang ibu dari mahasiswa seminari. Bagaimana caranya anjing putih bisa menang kalau berantem sama anjing hitam? Atau sebaliknya, bagaimana caranya anjing hitam bisa berantem? Kalau hitam kan kita identik dengan kejahatan. Lihat anjing hitam serem kan, anjing putih kan bagus, lucu. Bagaimana anjing putih bisa menang lawan anjing hitam? Bagaimana caranya? Caranya adalah saudara atur asupan makanannya. Saudara kasih makan anjing putih yang bagus, saudara tidak kasih makan anjing hitam. Caranya seperti itu. Nah, kita itu kayak gitu. Kita mendapat asupan firman Tuhan, diberi kesempatan,
Ada Alkitab, dulu susah loh, saya tuh mau beli Alkitab aja mahal. Sekarang saudara punya HP dan saudara bisa download, itu murah sekali. Tapi begitu sudah bisa download di Alkitab, di HP pun, Alkitab pun tidak dibaca. Jadi asupan makanan kita nggak ada. Sementara otak kita, pikiran kita, selama dari pagi sampai sore buka internet. Asupan yang kotor masuk, asupan yang bersih saudara tidak berikan. Pikiran-pikiran dari dunia, berita-berita dari dunia, ajaran-ajaran dari dunia masuk dalam pikiran kita. Sementara firman Tuhan tidak masuk. Jadi kalau saudara makin malas baca Alkitab, makin sering dosa masuk ke dalam diri saudara. Ayo tobat, baca Alkitab. Di sini ada grup baca Alkitab. Kenapa ada grup? Supaya menjaga akuntabilitas. Terlihat siapa yang baca Alkitab. Kalau saudara ngomong, Pak, maafkan saya berdosa terlagi Pak. Ya kenapa? Karena memang kamu tidak pernah ditegur oleh firman Tuhan tiap hari. Baca, itu firman Tuhan. Bukan cuma baca. Baca mudah saja, tapi saudara coba pikir apa yang bisa saudara, firman Tuhan itu mengisi terus sehingga pada waktu saudara keluar dari rumah saudara, firman Tuhan itu terus ada menaungi pikiran saudara sehingga saudara tidak mau melakukan dosa. Jadi 3 cara. Saya mencatat, saya lihat di internet ini, saya coba nyontek ya di internet ya. Kira-kira how to kill your sin. Saya coba cari di internet how to kill your sin. Jadi tokoh-tokoh teolog punya teori-teori dan mereka mencatat banyak sekali teori bagaimana untuk membunuh dosa. Nah, waktu saya lihat itu, ada seorang yang terkenal sekali mengarang buku How to Kill Your Sin. Dia mencatat 16 resep. Saudara mau saya bicarakan itu semua? Enggak mau kan? Ya kan? Tapi ini dulu deh 3. Di antara yang saudara berdoa enggak setiap hari? Saudara baca Alkitab enggak setiap hari? Saudara bersekutu enggak setiap hari? Saudara ikut care group enggak? Care group itu penting supaya saudara bisa saling menguatkan satu sama lain. Tapi saudara menganggap mudah sekali, saya enggak perlu orang lain, saya hidup diri saya sendiri. Mudah sekali kita untuk tergoda untuk melakukan dosa. Minggu lalu kita belajar bagaimana pikiran kita seharusnya tertuju kepada Tuhan. Kita tidak memikirkan, fokus kita ke sana. Sekarang bagaimana caranya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau ada dosa datang mengintip saudara, artinya saudara akan mengatakan, that's not me. Aku yang sebenarnya adalah aku yang taat kepada firman Tuhan. Aku orang baru. Manusia baru, aku bukan lagi manusia lama. Memang celaka saudara, kita ini ditangkap oleh Tuhan. Tuhan menanamkan sifat-sifat baru dalam diri kita. Tapi Tuhan masih tetapkan kita di dunia, masih tinggal di tubuh yang berdosa ini. Sampai seperti Paulus mengatakan, celakalah aku manusia berdosa. Dalam pikiranku hanya ada pikiran-pikiran yang kotor. Tetapi kalau Tuhan mengatakan, memang itu kesempatan bagi kamu untuk tinggal di dalam dunia. Sementara kau memikirkan hal-hal yang bersifat surgawi. Kamu tinggal di sini, tapi nilai hidupmu adalah nilai hidup surgawi. Ada satu ilustrasi yang saya ingin berikan kepada saudara. Ada satu gambar yang beruang, coba Mike. Ya, ini wanita di rumahnya itu ada banyak sekali binatang peliharaan. Dan semuanya adalah binatang-binatang liar. Ular, beruang, lalu singa, macan. Dia suka pelihara binatang-binatang seperti itu. Ada wanita ini pelihara beruang hitam, sebuah beruang yang ganas sekali, dan ketika dia kasih makan beruang itu, dia diterkam oleh beruang itu. Beruang, binatang liar, tetap liar.
Saudara mau menjinakkan dia, mencoba untuk menjinakkan dia, dia tetap binatang liar. Dan satu saat akan berbalik menyerang saudara. Kalau saudara tidak bisa mengenangannya. Satu saat akan berbalik. Jadi dia masuk ke kandangnya, kasih dog food ke anjingnya, ke beruangnya, dan mencoba seolah tidak ada apa-apa dengan beruang itu. Dia bersihkan kandangnya. Masuk, saudara. Tidak dari luar, masuk. Dia pikirnya sudah lama sama saya. Binatang liar, tetap binatang liar. Ketika dia melihat tuannya, dia mencabik-cabik tuannya, dan dia mati. Dosa, tetap dosa. Kalau saudara seperti wanita ini pelihara dosa, dan mengatakan tidak ada apa-apa, hati-hati. Suatu saat, saudara akan diterkam, dan saudara mati. Mungkin di antara saudara, saudara sudah lama jadi orang Kristen. Saudara dikukung oleh dosa. Saudara melakukan dosa. Saudara senang dengan dosa. Hanya tiap minggu saudara terlihat di gereja, baik, duduk, menyanyi memuji Tuhan begitu luar biasa. Tapi sebenarnya di luar saudara pelihara dosa. Saat ini, seharusnya saudara bertobat. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Kalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, kita berdusta. Tapi akui setiap dosa itu. Dan Tuhan mengatakan dalam ayat 9, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Begitu saudara tidak mengakui dosa, Dia tidak akan mengampuni. Tapi begitu saudara mengakui, Tuhan, oke, sekarang saya sadar, saya punya dosa. Saya harus tinggalkan itu. Saya mengakui saya berdosa. Tuhan akan kembali merangkul saudara. Amin. Dia sayang kepada saudara. Kalau dia bocorkan dosa itu kepada publik, itu artinya dia sayang. Kalau dia tidak mengakui dosa, dia akan bocorkan itu kepada publik dan saudara malu kan? Itunya sayang. Akui dosamu. Tapi kalau saudara tidak mengakui dosa, dia bocorkan sehingga saudara malu. Dan saudara, oke, saya bersalah. Tapi bukan berarti dia jahat. Itu supaya saudara kembali kepada Tuhan. Matikan. Datang kepada Tuhan. Apapun itu. Apapun itu. Saya banyak ketemu dengan orang yang berpacaran. Dan bilang, Pak Pendeta, maaf ya saya mau mengakui. Seorang wanita datang kepada saya mengakui bahwa saya berhubungan seks dengan pacar saya. Oke, kan kita berdoa. Kita berdoa. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Ya saya akan tinggalkan. Sampai sekarang dia tinggalkan itu semua. Matikan. Kalau saya harus kehilangan pacar saya tidak apa-apa. Saya tinggalkan pacar saya. Supaya saya benar di hadapan Tuhan. Matikan. Mari kita berdoa.